Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, ini ya teman-teman, TV Lebaran akan menuju ke suatu tempat di mana memang tempat ini berupa alam yang menurut TV Lebaran itu masih menjadi misterius ya. Dan di sana itu juga terdapat sebuah bangunan ya, bangunan yang ibaratnya ya misterius juga, karena memang TV Lebaran juga belum pernah ke sana ya. Tapi bangunannya itu pun terlihat dari bawah ya. Dan kira-kira nanti di sana ada apa, atau mungkin di sana TV Lebaran dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah, ini teman-teman ya, saya melewati sebuah pasar kuno ya, atau pasar lama bernama Pasar Pundong. Tentu saja pasar ini mempunyai histori-histori di masa lalu ya. Karena kan Pasar Pundong ini termasuk pasar tradisional. Nah, ini teman-teman, saya akan berbelok ke arah selatan, dan di kanan saya ini adalah sebuah pemakaman atau kuburan. Inilah sebuah nasihat yang diam saja, nasihat yang tersirat juga teman-teman ya. Sebuah pemakaman di mana orang yang berada di dalamnya ini dulunya adalah orang-orang yang hidup kayak kita juga, orang yang makan, minum, juga mungkin rekreasi, makanya ya sama seperti kita juga, bernapas juga ya. Tapi pada akhirnya semua hanya akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Nah, ini teman-teman, untuk menuju ke sana saya melewati pematang sawah, atau ibaratnya ya pemandangan-pemandangan persawahan ya. Meskipun secara hawa atau mungkin secara kesejukan sudah tidak seperti dahulu kala, mungkin ya di era-era tahun 80-an atau 90-an ya. Sekarang itu hawanya panas ya, dan tidak sejuk ya. Artinya apa ya, kesejukannya itu sudah berkurang ya. Meskipun di sini tuh banyak pohon-pohon, masih banyak pohon-pohon, tapi menurut TV Lebaran kesejukannya itu sudah berkurang. Ya mungkin juga karena pembangunan beton-beton ini ya, yang sudah di mana-mana. Dan ini teman-teman, untuk menuju ke sana saya akan melewati sebuah jembatan besi, ini jembatan gantung ya. Dan di bawah saya ini adalah Sungai Opak teman-teman ya. Dan kalau kita melihat jauh ke depan, itu terdapat sebuah pegunungan Seribu atau Gunung Seribu ya. Nah, nanti sebenarnya TV Lebaran akan mengekspedisi di sana. Di sana itu ada sebuah cengkungan gunung yang menurut TV Lebaran masih menjadi misterius ya. Dan di sana itu juga ada sebuah bangunan yang berada di sebuah bukit, dan bukitnya itu aneh juga. Kenapa? Karena betul-betul bukitnya itu terbentuk kerucut ya, kayak sebuah gunung aktif gitu ya. Bagaimana dahulu bentukannya, bagaimana dulu prosesnya pembentukannya, mari kita sama-sama mengekspedisi lokasi itu sambil menganalisa, sambil juga kita berimajinasi bagaimana dahulu kala lokasi ini terbentuk ya teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman, di kiri saya inilah terbentang Gunung Seribu. Kalau menurut TV Lebaran ya, itu adalah sebuah pagar gunung atau pagernya daratan ya. Jadi seandainya pagar ini kok runtuh atau mungkin ya longsor atau mungkin jebol, itu menurut TV Lebaran akan ada air yang akan meluap dari laut selatan ya teman-teman. Makanya mari kita jaga ya, ibaratnya kita jaga alam pegunungan ini ya, jangan dirusak ya. Beserta juga dengan ya ibaratnya ya tumbuh-tumbuhannya ya, karena bagaimanapun juga tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon atau batuan-batuan yang ada di sana itu adalah batuan-batuan yang
tentu saja ada gunanya dan fungsinya, karena kan konon Tuhan itu menciptakan apapun di dunia ini ada fungsinya atau ada gunanya ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi untuk menuju ke lokasi yang akan kita kunjungi atau kita akan ekspedisi ya. Nah teman-teman, perlu diketahui juga bahwa di sisi selatan dari pegunungan ini ya tentu saja adalah lautan, yaitu Laut Selatan ya, yang belum lama ini tepatnya di barat daya Gunung Kidul itu menjadi pusat titik gempa megatrust ya, sekitar 4,8 skala Richter kalau nggak salah ya, dan itu pun disusul-susul lagi dengan gempa-gempa berikutnya ya. Nah ini teman-teman ya, saya akan mencoba untuk melanjutkan perjalanan untuk menuju ke tempat yang menurut TV Lebaran masih menjadi misterius ya, atau mungkin ya penuh tanda tanya. Ini saya akan menuju ke sana sambil kita menikmati pemandangan sawah ini. Di kanan kiri saya ini memang masih sawah, tapi sekali lagi TV Lebaran tidak merasakan kesejukan seperti waktu kecil saya ya, yaitu kemungkinan ya karena pembangunan beton ini sudah banyak sekali ya, pembangunan pemukiman, pembangunan mungkin ya prasarana pemerintah ya, itu kan juga menggunakan beton dan secara tidak langsung mengikis alam ini dari kealamiannya gitu ya. Nah ini teman-teman, di kiri saya ini sudah terdapat pegunungan Seribu ya, atau ibaratnya struktur pegunungannya ya, bagaimana dahulu kala pegunungan ini terbentuk ya teman-teman ya. Tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana dahulu kala ya lokasi ini, yang dimana manusia belum ibaratnya belum bermukim di sini ya. Pasti alam ini masih alami, masih rindang, masih hutan lebat dan pohon-pohon besar ini masih tumbuh ya. Apalagi di zaman purba ya, tentu saja yang hidup hanya hewan-hewan yang mungkin besar-besar ya gitu ya, atau mungkin ada dinosaurus gitu ya. Dan ini teman-teman, saya akan mencoba menanjak ya, karena lokasi yang kita akan lihat itu sebenarnya ya dapat dilihat dari sini, dan di sini pun ada sebuah bukit yang kalau dilihat dari jarak jauh itu kayak sebuah kerucut gitu ya teman-teman. Jadi berbentuk gunung, kayak gunung aktif gitu ya, tapi kecil ya. Dan di atas pegunungan ini atau di atas bukit ini itu terdapat sebuah bangunan, dan bangunan ini betul-betul TV Lebaran juga belum pernah melihatnya. Kira-kira itu bangunan apa teman-teman? Apakah di sana ada sebuah misteri yang akan kita ungkap, atau mungkin di sana ada sebuah pemakaman kuno, atau mungkin di sana ada sebuah jejak-jejak kerajaan ya. Kita tidak tahu, karena betul-betul kayaknya saya ini perdana kali mungkin naik di sini ya, atau akan melihat pemandangan yang ada di sini ya dari atas. Nah ini teman-teman, inilah hamparan luas pegunungan Seribu yang letaknya itu ya tidak jauh dari Laut Selatan atau dari pantai Parangtritis ya. Jadi sebenarnya jarak dari Laut Selatan itu dekat teman-teman ya. Cuma kita itu ibaratnya terbatasi oleh gugusan gunung ini yang di depan saya ini, dan lokasi dari gunung ini itu kayak nyengkok ya teman-teman ya. Sebenarnya saya tuh pengen mengekspedisi di lokasi yang saya tunjuk ini ya teman-teman ya, di pojoknya atau mungkin di ujungnya. Siapa tahu di sana itu ada mungkin terowongan ya, atau mungkin ada ketukan gunung yang siapa tahu di sana itu ada sebuah mungkin lorong ya, bukan lorong waktu ya, atau lorong yang seandainya jebol itu mungkin bisa juga dilewati air laut gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu ya. Tapi saya yakin ya, kalau menurut TV Lebaran pegunungan ini adalah pembatas atau ibaratnya tambaknya ya, atau tanggulnya dari daratan ya. Dan ini teman-teman, inilah hamparan yang saya tunjuk ini adalah hamparan yang penuh misterius ya, dimana bagaimana dahulu kala terbentuk dan sekarang kok bentukannya seperti itu. Dan apakah benar Gunung Kidul itu
dahulu kala adalah lautan ya, atau kalau lautan ini yang saya tempati ini dulu juga adalah sebuah lautan. Nah ini teman-teman, saya akan melihat struktur tanahnya ya. Kalau dilihat dari tanahnya itu kayak tanah apa ya, ini tanah liat ya, atau tanah yang apa ini, kering ya jelas ya. Jadi kemungkinan besar lokasi yang saya pijak ini mungkin agak sedikit jauh dari gunung api ya. Kalau saya lihat batuan-batuannya memang tidak sebesar batuan-batuan yang berada di sisi timurnya lagi teman-teman ya. Kalau dilihat dari tanahnya ya, ini tanah kayak tanah liat ya, atau tanah apa ya ini ya. Nah ini teman-teman ya, ini pemandangannya sangat indah sekali. Di sini kita dapat melihat Sungai Opak dari ketinggian, dan kita pun dapat melihat gugusan pagar gunung yang ibaratnya menjadi pembatas antara daratan dan lautan ya. Dan pemirsa perlu ketahui juga bahwa perbukitan yang saya naik ini, atau kita naiki ini, sebenarnya kalau dilihat jarak jauh itu betul-betul kayak sebuah gunung aktif gitu loh. Maksudnya apa? Bentuknya itu betul-betul kerucut ya. Nanti kita akan buktikan dilihat dari sisi barat ya. Nah ini teman-teman, saya juga mencoba untuk mengekspedisi tanah-tanahnya. Kalau dilihat dari analisa waktunya, tanah ini betul-betul tanah purba teman-teman ya, atau tanah yang berimajinasi waktunya sangat lama sekali. Mungkin di zaman-zaman apa ya, mungkin kerajaan-kerajaan belum berdiri ya, tapi tanah ini sudah berdiri, atau mungkin sebelum manusia itu tinggal di tempat ini, perbukitan ini sudah ada atau sudah diciptakan ya. Jadi kalau saya melihat struktur tanahnya itu betul-betul tanah purba teman-teman, atau tanah yang betul-betul sudah lama sekali. Dan ini saya menemukan sebuah apa ini teman-teman ya, ini kayak sebuah handset, dan di sini pun banyak coretan-coretan. Ini menandakan bahwa lokasi ini dahulu kala menjadi tempat tongkrongan anak muda ya, atau mungkin orang-orang yang pengen menyendiri, atau mungkin malah orang pacaran ya. Nah inilah teman-teman bangunan yang saya lihat dari bawah tadi, yang saya tunjuk ya, sebuah bangunan. Kalau dilihat dari struktur bangunannya ini, memang imajinasinya memang kayak bangunan yang bercorak kayak Eropa ya, atau bangunan Belanda ya. Ya ibaratnya mirip-mirip ya, berarti memang waktunya ya mungkin ini ya tahun berapa ya, mungkin tahun pasca merdeka juga. Tapi pemirsa TV Lebaran perlu ketahui juga bahwa ini lokasi ini ya, atau mungkin yang saya kunjungi ini kan sebenarnya PDAM teman-teman ya, atau perusahaan daerah air minum. Wah ini sebenarnya adalah PDAM, perusahaan daerah yang menyediakan air minum untuk mungkin ya warga sekitar, atau mungkin orang-orang yang di sini ya, karena kan ini adalah perbukitan, dan kalau di perbukitan itu yang namanya air bersih itu memang agak sulit didapat. Dan PDAM seperti ini itu sebenarnya memang sudah ada sejak zaman Belanda. Makanya saya bilang tadi ya, bahwa struktur bangunannya ini memang kayaknya bangunan-bangunan yang memang ada coretan-coretan gaya-gaya Eropa atau Belanda ya, dari bentukan-bentukan apa tembok-temboknya ini ya, ketebalan-ketebalannya itu. Nah ini teman-teman ya, dari sini kita dapat melihat gugusan-gugusan pegunungan yang tinggi, yang menjadi tembok ya antara lautan dan daratan. Dan sebenarnya ini kan kalau kita kita analisa lagi, bahwa lokasi ini dekat sekali dengan Kali Opak ya. Jadi kalau ibaratnya gunung ini dihilangkan, saya yakin airnya ini akan menyambung, artinya akan bertemu air laut dengan air Sungai Opak, atau mungkin di dalamnya ini pun ada sebuah terowongan ya, atau mungkin sungai bawah laut yang mungkin bisa menyambungkan antara air Sungai Opak ini dengan laut selatan ya. Karena muaranya kan Sungai Opak ini memang berada di laut selatan ya. Ya ini kita akan turun teman-teman ya, kita akan turun untuk ibaratnya nanti kita akan mencoba mendekat di sebuah tikungan ya, atau mungkin lengkukan ya, dari lokasi di bawah tempat ini ya. Jadi sudah terjawab
sudah ya teman-teman, bukit yang kayak sebuah gunung ini atau bukit kecil ini, gunung kecil ini ternyata adalah PDAM, yaitu perusahaan daerah air minum. Wah, ternyata PDAM ya, yang ditempatkan di atas bukit, dan memang ya kemungkinan besar di dalamnya ini memang terdapat sumber air yang sangat banyak ya, karena di sini pun dipilih untuk menjadi tempat PDAM. Jadi tentu saja saya yakin di bawahnya ini betul-betul terdapat limpahan air yang sangat banyak. Jadi seandainya tanahnya diungkap gitu ya, mungkin udah kayak lautan ya gitu ya, tersambung gitu ya. Nah inilah teman-teman sebuah cekukan ya, atau mungkin kayak sebuah apa ini, pojokan yang memang menjadi TV Lebaran itu kayak bertanya-tanya ya, atau mungkin bertanya dalam hati ya, kira-kira cekukan ini sebenarnya kalau dilubangi itu nanti akan kemana gitu ya. Jadi atau ini apa ini cekukan ini ya, jadi kayak pembelokan gitu loh. Ini yang saya tunjuk ini ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya saya mau untuk menuju ke sana, tapi kayaknya jaraknya agak jauh ya. Nah inilah teman-teman, ini kayak sebuah cekukan atau kayak pojokan ya. Kira-kira di sana ada misteri apa ya teman-teman, atau mungkin cuma hanya batuan-batuan biasa saja. Tapi yang jelas bahwa gugusan pegunungan ini adalah batasan antara lautan dan daratan ya. Dan semoga nanti kita bisa ke sana ya teman-teman, untuk mengekspedisi batuan-batuan yang ada di pojok sana ya. Kita ketuk-ketuk, siapa tahu nanti muncul airnya ini kayak cerita-cerita wali-wali ya, untuk guyon aja ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya berada di sebuah jembatan, di atas jembatan Kaliopak. Nah inilah pegunungan atau bukit yang di depan saya itu, yang kayak sebuah kerucut, yaitu membentuk kayak sebuah kayak sebuah gunung kecil ya. Itulah tadi bukit yang kita kunjungi ya teman-teman ya. Ya itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, membaca iktibar bersama, membaca ayat-ayat tersirat bersama, dan ya ibaratnya kita mengawal gempa Megatrans bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.